adik-adik, gimana kabar kalian semua hari ini cuy? Yang masih libur jangan lupa belajar biar siap pas masuk sekolah nanti. Dan yang udah sekolah, jangan lupa buat ngerjain PR kalian ya. So, pada video kali ini kita akan melanjutkan ceritanya si wibu pecinta dua dimensi dan cosplayer super kawaii. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Dan sedikit info aja buat kalian, seharusnya gue lagi garap satu judul anime yang bakalan gue upload di WAM Isekai. Jadi jangan lupa buat mampir ke channel WAM Isekai juga ya guys. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Nitengo no Ririsa episode kedua. Tachibana-san wa idol dakke? Model desu. Scene berlanjut menampilkan seorang model yang lagi naik daun bernama Tachibana Mikari yang terlihat mendaftarkan diri ke SMA yang sama dengan Masamune karena suatu alasan. Meski sekolah itu kelihatan udah tua, tapi karena satu alasan itulah gadis ini memutuskan untuk mendaftar di sana. Senpai mo manga mo daikirai na senpai mo mitsuketa shi. Karena ketenaran yang dimiliki oleh Mikari sang model naik daun, semua murid yang melihatnya pun sangat terkejut begitu mengetahui idola mereka yang akan bersekolah di SMA tersebut. Demi menjaga citranya sebagai seorang model, Mikari terus bersikap ramah pada semua orang di sana. Di tengah dia yang masih dikerumuni, tiba-tiba aja Mikari menanyakan apakah di sekolah itu memiliki sebuah klub manga. Manga suki nano? Manga wa kirai. Shin berpindah ke Masamune yang masih nggak bisa mengontrol perasaannya sendiri usai memegang buah melon secara langsung. Meski dia pengen bersikap normal, namun karena Ririsa yang udah nyampe duluan, jelas kecanggungan pun dapat terlihat dengan sangat jelas dari mereka berdua. Masamune lalu mencoba memecah suasana dengan menanyakan keributan yang sempat ia lihat di pagi tadi. Ririsa pun langsung memberitahukan bahwa ada seorang model terkenal yang menjadi murid baru di kelasnya. Masamune sempat terkejut mendengar si Ririsa yang mengakui murid barunya itu terlihat sangat kawaii dan juga sangat modis. Jelas maksud dari pujiannya tadi nggak akan lewat dari hal-hal berbau cosplay. Ririsa lalu baru teringat tadi dia menemukan sebuah kamera di salah satu lemari klub mereka. Masamune pun ingat itu adalah kameranya para senpai dulu. Melihat betapa senangnya Masamune saat melihat semua foto itu, Ririsa sempat terdiam memandanginya sebelum akhirnya dia meminta maaf karena telah seenaknya mengajak Masamune untuk jadi seorang fotografer pribadinya. Sebagai penebusan kesalahannya tersebut, Ririsa berniat menemaninya dalam melakukan hobinya juga. Mendengar dan melihat niat baik Ririsa barusan, Masamune pun sangat senang dan mengajaknya untuk melakukan sesi pemotretan kayak kemarin. Meski baru pertama kali melakukannya, tapi kegiatan itu sangatlah seru baginya. Wah, jelas seru dong. Saking bahagia karena Masamune yang ngajakin motret duluan, lagi-lagi tanpa rasa malu sama sekali, Ririsa ini malah nyopot semua pakaiannya untuk persiapan cosplay. Namun dia baru ingat kostumnya nggak ia bawa, karena hari ini adalah hari pemeriksaan barang. Baru aja Masamune menyarankan untuk melakukannya di lain waktu, namun Ririsa seperti punya ide dan langsung menarik Masamune ke dalam kelas kosong. Di sana, Ririsa berniat menguji kamera tersebut tanpa bercosplay sama sekali. Nora yang dimaksudkan olehnya bukanlah hasil fotonya si Masamune, melainkan karena dia belenek ngelihat dirinya sendiri tanpa bercosplay seperti itu. Impiannya yang sangat kuat untuk menjadi Lilial membuatnya bertahan saat difoto kayak kemarin. Ririsa yang meminta maaf pada senpainya karena telah membuatnya sebagai pecinta dua dimensi kecewa. Namun berkat ucapan Masamune yang mengatakan seragam juga biasanya dijadikan bahan cosplay, sontak hal itu membuat Ririsa bersemangat dan berniat membayangkan sedang bercosplay dengan seragamnya tersebut. Sumpah, kenapa ya heroin Megane di anime pas lepas kacamata atau dikasih make up dikit aja udah kayak waifu sejuta umat cuy.
Dulu pas gue SMA, kenapa cewek-cewek teman sekelas gue pada kayak ikan lohan semua ya? Di tengah masa Mune yang terdiam mencoba menguatkan imannya sebagai pecinta dua dimensi, nampaknya Ririsa yang berpose dan gak menyadari bahwa pansunya lagi terekspos. Masa Mune mencoba tegar karena merasa pansunya itu bisa dianggap sebagai sebuah kostum juga. Di tengah kebingungan, Ririsa berniat melakukan pose yang jauh lebih berani, tapi malah menjatuhkan kacamatanya sendiri. Nah, di momen inilah Masa Mune yang ngiranya si Ririsa itu sedang berpose layaknya gadis Megane ceroboh, langsung memotretnya begitu aja. Namun nyatanya Ririsa memang memiliki sifat ceroboh yang membuat Masa Mune kedapatan rezeki nomplok begitu aja. Setelahnya, ketika Ririsa lagi ngecek semua fotonya tadi, wajahnya perlahan memerah karena baru sadar pansunya juga kelihatan. Hal tersebut membuatnya panik dan meminta Masa Mune untuk menghapus semua fotonya tadi. Gak lama kemudian, salah seorang guru memanggil Ririsa lewat speaker untuk segera mengikuti kelas tambahan. Dengan kata lain, keimutannya si Ririsa ini tidak hanya bisa kita lihat dari wajahnya saja, tapi juga dari nilainya. Sepertinya si junior sableng dari sana, Masa Mune memutuskan untuk tidak menghapus satu fotonya Ririsa untuk dijadikan kenang-kenangan. Singkat waktu, Shin berpindah ke Mikari yang sedang berada di gedung ekskul. Melihat betapa padatnya fans yang mengerumuninya, hal itu membuat orang-orang di sekitar jadi kesulitan dalam bergerak. Alhasil, salah seorang anggota ekskul kaligrafi harus kehilangan keseimbangan dan menumpahkan ember yang sedang dibawa olehnya. Sementara itu, Masa Mune yang mendengar suara gaduh di lorong sekitarnya jelas membuatnya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di saat yang bersamaan, Mikari terlihat masih lari dari kejaran dan terhenti begitu melihat papan penanda klub penelitian manga. Meski telah dipeluk oleh gadis kawaii Mikari, namun wajahnya si Masa Mune ini gak menunjukkan ekspresi memerah sama sekali. Shin lalu mundur ketika Masa Mune dan Mikari masih SD. Diketahuilah Mikari yang ternyata sudah menyukai Masa Mune, tapi sayangnya cintanya itu harus bertepuk sebelah tangan karena kesablengannya si Masa Mune yang udah gak ada obat. Merasa Mikari butuh bantuan, dengan sigap Masa Mune langsung menutup pintu dan jendela supaya orang-orang tadi gak bisa menemukannya. Masa Mune pun terkejut karena baru tahu model terkenal yang dimaksudkan itu rupa-rupanya adalah teman masa kecilnya sendiri. Setelah ditanya maksud dari pelukannya tadi, Mikari hanya memberitahukan bahwa dirinya refleks melakukannya. Setelah Mikari menjelaskan beberapa insiden yang membuat bajunya itu basah kuyup, dirinya berniat menetap dulu di sana sampai bajunya itu kering. Namun lagi dan lagi MC yang satu ini, entah kenapa mampu banget bikin para jomblis kayak gua iri dibuatnya. Melihat si Mikari yang gak pakai apapun, Masa Mune pun sangat bingung dan menyuruhnya untuk segera memakai sesuatu. Melihat hal itu, godaan Mikari semakin menjadi, bahkan sempat membuat tekad wibunya si Masa Mune hampir runtuh dibuatnya. Niat yang menggoda malah kena counter, biasa terjadi ke karakter yang sok pengen godain. Setelah itu, Mikari menekankan dia udah bukan bocil lagi. Masa Mune yang melihat kebiasaan Mikari yang suka memainkan rambutnya sendiri, jelas hal itu membuatnya senang karena kebiasaan teman masa kecilnya itu masih belum berubah sama sekali. Nah, karena salah tingkah, Mikari yang refleks bangun sontak membuat Masa Mune panik dan gak sengaja menginjak salah satu komik Lilial miliknya. Di tengah satu langkah sebelum video gua dianaktirikan sama Bapak Yusuf, Masa Mune yang mau menyingkir dari sana nampak dihentikan oleh Mikari. Bersamaan dengan setengah langkah sebelum video ini dianaktirikan, nampak Ririsa yang lagi OTW ke ruang klub lagi. Untungnya di sini, anime ini cukup berbaik hati dengan heroin favorit gua. Karena tepat ketika Mikari mengira senpainya itu akan termakan godaan, namun ternyata jasnya itu cuma dipakaikan biar dia nggak masuk angin. Setelah seragamnya kering, Mikari terlihat memakainya kembali, sembari menanyakan apakah senpainya itu sedang menyukai seseorang. Awalnya Masa Mune terdiam dan sempat membayangkan wajahnya si Ririsa. Namun sayangnya,
tingkat kesablengannya lebih tinggi dari tingkat kewarasannya. もちろんリリエルだ。決して浮気はせん。 Setelah mengetahui hal itu, Mikari mengaku sangat senang, tapi juga sangat benci di saat yang bersamaan. Seperginya dia dari sana, nampaklah Mikari yang sedang menyendiri di atap sekolahan. Dirinya menyesal karena belum bisa jujur terhadap perasaannya sendiri, dan semua akan beres kalau dia benar-benar bisa membenci si Masamune. Di sini kita pun dapat mengetahui bahwa ternyata alasan utama Mikari yang menjadi seorang model gak lain demi senpainya itu. Hebatnya di sini, meskipun Mikari memiliki kesempatan buat PDKT dengan banyak model dan juga idol yang memiliki masa depan yang lebih cerah ketimbang Masamune, dan ketika dia diminta untuk melupakan cinta pertamanya tersebut, Mikari teringat kembali ke masa kecilnya yang selalu dibully anak-anak lain karena memiliki rambut yang sangat berantakan. Saat itu, hanya Masamune lah yang datang untuk menyelamatkannya. Sejak saat itulah Mikari mencoba untuk mengikuti hobinya si Masamune dan perlahan-lahan mendekatinya dengan banyak sekali perubahan dalam penampilannya. Pada awalnya Masamune gak tertarik untuk bermain dengannya, tapi ketika Mikari memberitahukan dia juga tertarik untuk membaca manganya si Liliel, Masamune langsung mengajaknya bermain dengannya. Parahnya di sini dua bocil kang bully sebelumnya malah terpesona dengan betapa kawainya si Mikari sekarang. 逃げろリリエル。足パーダ様。 Di tengah banyaknya orang-orang yang mulai menyukainya karena penampilannya saja, mata Mikari hanya tertuju pada Masamune yang merupakan satu-satunya orang yang sangat ia cintai. ここで裏切ったら先輩の嫌いな三次元女子になっちゃう。 Mikari menduga Masamune memiliki pengalaman pahit dengan gadis 3 dimensi, maka dari itu dia cuma bisa melihat Liliel doang. Dugaan tersebut membuat Mikari bertekad untuk tidak mengkhianatinya sama sekali. 私は天使にだってなってみせる。 Naasnya di sini sesaat setelah dia berpikiran begitu, Mikari mendapati senpainya yang sedang dihampiri oleh seorang gadis, yang dimana gadis itu nggak lain adalah si Ririsa yang baru aja tiba di sana. Masamune merasa lega karena cerita anime ini nggak se-mainstream anime romcom pada umumnya. Ririsa yang baru ingat dia menyimpan kostumnya di ruangan tersebut, seketika itu pula dia langsung melepas pakaiannya dan ingin segera melakukan sesi pemotretan. 先輩の嘘つき。 Di tengah Mikari yang terus memukul-mukuli tubuh Masamune, sembari meminta klarifikasi padanya, Ririsa terkejut karena ternyata Masamune mengenal sosok model tersebut. Setelah mendekati dan memberitahukan bahwa dia satu kelas dengannya, Ririsa langsung mengajaknya untuk bercosplay dengannya. リリエル？ Dan berakhirlah alur cerita anime Nitengo no Ririsa episode kedua. Seriusan, episode kali ini gak kalah yabainya dari episode pertama cuy. Tapi jujur aja, ini MC hoki banget, tapi kesablengannya itu menutupi rejeki nomplok di depan matanya gak sih? Episode pertama, Doi dapat melon ukuran medium. Di episode kedua ini Doi malah dapat Nika Tamasha di body model super kawaii. Gua yakin setidaknya ada 1 atau 2 orang yang nonton video ini pasti sempat ngehalu pengen punya junior macam Ririsa dan Mikari. Jujur aja guys, gak usah malu-malu kok. Gua juga gitu soalnya. Lepas dari betapa yabainya anime ini, CC Staff Studio seriusan pinter banget dalam mengeksekusi setiap hal yang ada di anime Nitengo. Yang bahkan ya, entah gua doang atau kalian juga, tapi kita sesekali kayak dibawa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh sang MC. Itu menurut gua pribadi secara 2 episode yang baru rilis kemarin dan sekarang. Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. So, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Dan gimana menurut kalian? Mendingan kita buat opening ending kayak gini atau gabung-gabung dari episode satu kayak video lainnya? Coba komen di bawah. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ketiga di minggu depan. Bye-bye. 待った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